Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Mintoa. Saya akan menjelaskan program tugas saya, data mining. Yang pertama adalah saya menguploadkan file tes, data trend, dan data DMC 2019 real class. Ini di-download dari web yang dikasih dalam LMS. Untuk pertama, saya menggunakan 3 langkah dalam pemrosesan, yaitu data trend pre-processing, data test pre-processing, dan terakhir itu klasifikasi. Untuk yang pertama yang saya lakukan pada data trend pre-processing adalah mengimport beberapa library dalam Python yang akan saya gunakan pada pemrograman data mining ini. Yang pertama adalah Pandas, Seaborn, Matplotlib, NumPy, dan ketiga metode klasifikasi seperti KNN, terus Bayes, setelah itu SVM. Setelah itu ada akurasi skor untuk menghitung nilai akurasi dari klasifikasi. Setelah itu ada min-max scaler untuk scaling, yaitu seperti menormalisasi nilai menjadi antara 0 sampai 1. Iya, antara 0 sampai 1. Untuk data trend, yang pertama saya assign dalam variabel df. Variabel df mempunyai 1879 baris dan 10 kolom. Nah, di mana ini adalah 9 data atribut dan 1 label atau kelas yang bernama float. Setelah itu, saya melakukan clean data seperti memastikan dari atribut truth level. Truth level itu mempunyai 1, 2, 4, 3, 6, 5. Yaitu dia range dalam deskripsinya file ini. Dia mempunyai range 1 sampai 6. Sudah sesuai, maka sudah tepat. Setelah itu ada fraud, itu hasil keputusannya ada. Itu adalah data label atau kelasnya yang ini. Label atau kelasnya itu ada 0 sama 1. Jadi sudah cukup bagus. Setelah itu saya akan melihat missing value dari data ini, data train, yang dimana data yang berwarna hijau itu data yang memiliki data missingnya, sedangkan yang berwarna kuning ini data yang tidak memiliki missing value. Sini ada data secara penjelasan data angka berapa missing value-nya dan visualisasinya. Nah, pada visualisasinya ini dia tidak memiliki missing value pada semua atributnya, maka berwarna kuning semua. Setelah itu memastikan tipe datanya. Tipe data dari semua atribut ini sudah sesuai, maka sudah tepat. Ada integer dan float untuk proses numeriknya. Sekarang ada visualisasi untuk outlier pada atribut total scan, time in second, scan total, dan line item voids tidak memiliki outlier terlihat pada visualisasi tersebut. Dan pada scan without regression dan quantity modification juga tidak memiliki outlier terlihat pada visualisasinya. Setelah itu pada data atribut scan line, item per second, value per second, dan line item void per position
Dapat dilihat di visualisasinya tersebut memiliki outlier yang cukup jauh banget, jauh sekali untuk pencilannya. Dalam describe ini dijelaskan bahwa data atribut scan line item per second memiliki max 6,6 di sini, sedangkan 75%-nya itu 0,03. Jadi antara kuantil ke 75 dan max-nya itu sangat jauh. Pada value per second, kuantil ke 75 0,1 dan max-nya itu jauh sekali 37,87 yang di sini. Dan sedangkan line item void per position kuantil ke 75 0,66, sedangkan max-nya cukup jauh sekali 11,00. Nah, dari sini saya akan melakukan retreat atau perawatan pada outlier tersebut dengan menggunakan nilai persentil yang di atas 95 diganti dengan nilai median atau persentil ke 50. Jadi saya lihat dulu nilai kuantil median dari ketiga data atribut seperti berikut. Setelah itu saya lihat lagi kuantil ke 0,95 sebagai berikut. Nah, setelah itu setelah melihat kuantil ke 50 dan 95, saya akan melakukan penggantian dengan program tersebut, di mana apabila kuantilnya lebih dari 95, maka akan digantikan kuantil yang ke 0,5 seperti codingan berikut. Pada atribut scanned line, item per second, value per second, line item void per position. Nah, setelah di retreat memiliki nilai berubah. Pada max-nya itu setelah di retreat pada scan line per item per second dari 0,15, value per second 0,5, 1, line item void per position jadi 3. Lumayan ya, lumayan pada layar ini cukup di retreat. Setelah itu lakukan korelasi dengan metode Kendall. Kenapa menggunakan metode Kendall? Karena data yang input ini numerik, outputnya itu menjadi variabel. Outputnya itu menjadi kategori. Nah, apabila numerical input kategorinya, outputnya kategori, ini digunakan untuk prediksi klasifikasi model. Nah, maka saya menggunakan Kendall, metode Kendall untuk korelasi antar dua atribut. Setelah itu saya men-scaling atau mengecilkan nilai antara 0 sampai 1 dari semua atribut. Nah, itu di scaling atau dinormalisasi. Setelah itu, langkah selanjutnya pada data tes kurang lebihnya sama. Ini di input, setelah di input dicari outliernya. Bukan. Ini missing value, tidak terdapat missing value, sama seperti data trend. Setelah itu outlier tidak ada pada atribut ini. Juga selanjutnya tidak ada outlier pada atribut ini. Setelah itu ada outlier
pada ketiga atribut ini lagi. Nah, ini sama seperti data trend ya. Yang dimana maksnya itu 30, 99, 7, 11. Ya, ini kuantil ke-75. Berikut. Ini saya retreat lagi outliernya dengan kuantil 0,95 dan kuantil 0,50, di mana apabila melebihi kuantil 0,95 akan diganti dengan nilai mediannya atau kuantil ke 0,5. Dapat hasil sebagai berikut. Setelah itu saya min max, scaling lagi agar nilainya antara 0,1 biar kecil. Setelah itu melakukan proses klasifikasi. Nah, untuk proses klasifikasi ini saya menggunakan kayak seperti must-be data, yaitu data Xtrend, Ytrend, dan Xtest. Xtrend saya dapatkan jadi dua atribut karena tadi korelasi dari data trend, yaitu yang mendekati satu adalah line item void dan line item void per position. Nah, dan ini Y labelnya, Y trend sebagai label dari data trend. Ini X text-nya mengikuti atribut dari data trend. Nah, X text ini dari data test ya. Setelah itu memprediksi, ada 3 prediksi. Saya menggunakan KNN dengan K, nilai K itu 5, dan net bias serta SVM. Nah, setelah mendapatkan nilainya, nilai prediksi dari masing-masing metode, saya membuat kolom data frame nanti di mana saya akan mencetaknya, dan saya gunakan untuk prediksi kolomnya. Setelah itu saya menginputkan data target. Nah, data target ini untuk membandingkan akurasi prediksi sebelumnya dengan metode ketiga itu, antara tiga itu, dan data target ini. Nah, setelah itu saya akan menghitung akurasi dari tiap-tiap metode. Nah, di mana tiap-tiap metode itu saya mendapatkan nilai 0,95 dari KNN, naik bias berikut, dan naik bias dan SVM ini sama ya, sama nilainya. KNN ini agak rendah. Setelah itu saya ekspor dari nilai ini ketiga metode yang kolom ini saya ekspor dengan hasil seperti ini. Nah, ini salah satunya. Nah, ini jadi keputusannya seperti ini. Nilai keputusannya seperti ini. Mungkin sekian. Apabila banyak kurang atau lebihnya, mohon maaf. Sekian presentasi di tugas pemrograman data mining saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.